Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Stop lakukan ini jika amalmu tidak ingin ditolak. Masya Allah, tadi kita sudah dapat 3 hal nih. Jika dilakukan auto tertolak amalan kita. Yang pertama itu adalah mendatangi peramal atau dukun. Yang kedua menunda-nunda waktu sholat. Yang ketiga meminum dan menyajikan homer. Nah kita akan lanjut ke yang keempat nih. Karena tadi saya bukannya dapat jawaban malah dapat bisikan yang bikin saya kaget nih. Itu kan ketawa-ketawa pelakunya. Baik, kita akan bacakan artikel ini ada hubungannya dengan tema kita nih. Mari kita bacakan artikelnya adalah heboh tata tertib RW di Malang, pelaku zina dan KDRT didenda jutaan rupiah. Rukun warga RW 02 Kelurahan Mulyorejo Malang menerapkan sebuah peraturan yang cukup unik dan menarik perhatian khalayak ramai. Pelaku kriminal yang tertangkap basah diwajibkan membayarkan denda hingga jutaan rupiah. Waduh, ini mungkin bentuk dari upaya ya pemerintah supaya bisa mencegah hal-hal yang negatif. Nah sekarang Ustaz Syam izin bertanya, melanjutkan yang tadi dong. Hal berikutnya yang bikin auto amalan kita tertolak, bahkan katanya bikin merinding, ada kaitannya dengan zina. Tapi zina seperti apa nih Ustaz? Bentuknya zina kan banyak banget. Mohon penjelasannya guru, silakan. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Sudah kita jelaskan atau sudah kita pelajari bersama dari guru-guru kita dosa yakni mendekati kesyirikan, kemudian dosa yakni khamar, kemudian dosa tadi yang disebutkan bahwasanya ketika seorang melakukan menunda sholat, maka itu adalah sesuatu yang tertolak amal ibadahnya sholatnya selama 40 hari. Dan itu jelas dalil-dalilnya. Ada satu dalil bahwasanya ketika seseorang, maaf nih ya, ini nggak sampai zina loh ya. Ada seseorang yang melihat aurat orang lain, maka dia tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Ketika seseorang melihat aurat orang lain, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dari sini menjadi acuan bahwasanya dosa zina juga menyebabkan amal tertolak yakni 40 hari. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia melakukan dosa yang besar. Maka dosa zina yakni digolongkan dosa besar namun tidak sampai yakni tertolak amalnya. Kenapa alasannya tidak tertolak amalnya? Karena bisa saja setelah dia berzina dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada seorang wanita yang maaf habis melakukan hal demikian lalu pulang di perjalanannya dia memberikan minum kepada seekor anjing lalu Allah terima taubatnya karena Allah ridha kepadanya. Maka kita nggak bisa ngejudge orang lain. Maka subhanallah dosa zina adalah dosa yang luar biasa mengerikan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Maksudnya jalan yang sangat sesat bukan perlakuan yang sangat sesat, tapi jalan yang sangat sesat. Kenapa? Setiap orang masuk ke dalam jalan tersebut maka akan susah untuk kembalinya. Maka dia akan terjebak di situ yakni sekurang-kurangnya selama-lamanya. Maka subhanallah kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tidak boleh serta-merta menjudge orang lain atau mengatakan amal ibadahnya tertolak. Namun kita berhati-hatilah terhadap dosa ini. Dikatakan menyeramkan. Kenapa dikatakan mengerikan atau menyeramkan? Karena dihukumnya adalah hukum rajam bagi mereka yang telah memiliki pasangan. Namun tahu kan hukum rajam Mikdad ya? Iya. Dikubur setengah sampai leher, lalu dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Kira-kira mengerikan gak hukum ini Mikdad? Mengerikan banget. Tapi pernah gak dengar ada yang dirajam oleh baginda Nabi SAW? Paling ada 1-2. Enggak banyak kan? Kenapa? Karena subhanallah setelah hukum ini diterapkan orang-orang malah takut melakukannya. Itulah sebenarnya hukum itu penting. Kenapa Liga Inggris nggak pakai pembatas ininya? Liga Inggris tuh nggak pakai satu-satunya liga yang nggak pakai pembatas penontonnya. Sangat dekat dengan
Karena hukumannya sangat ketat. Siapa itu yang melakukan dia. kekacauan dalam stadion nggak boleh lagi nonton seumur hidup. Betul. Orang takut karena hukum. Sama dengan Islam. Kenapa Islam sangat kejam kepada pelaku zina? Supaya tidak ada yang melakukannya. Betul. Subhanallah. Orang Waduh, takut melakukannya. Masya Allah benar juga ya. Nah tapi kita berarti intinya kalau nggak mau kebakaran jangan main api. Karena itu kalau namanya zina itu berarti dosanya sangat besar ya. Betul. Nah itu dia perlu dicatat, berarti hal yang bisa membuat amal kita tertolak yang keempat adalah melakukan dosa zina. Aduh, nah berarti kita udah dapat 4 nih, Masya Allah di pagi hari ini udah dapat ilmu yang sangat luar biasa. Sekarang kita lanjut nih, berarti yang kelima saya mau ke Habib nih. Habib, Afwan Bib. Ya, Perbuatan atau hal berikutnya yang katanya bisa bikin auto amalan kita tertolak itu adalah mengada-ngadakan atau menambah dalam hal agama. Nah ini contoh bentuknya seperti apa ya Habib? Nah, Karena ini- kan kalau salah juga jadi perdebatan. Betul, ini menarik. Iya. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Nah. Tapi bid'ah bukan hanya yang dolalah, tapi ada yang baiknya juga. Oh gitu Habib? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang boleh diikutin juga. Aduh jadi penasaran nih Habib. Setelah yang satu ini aja deh. Oh jangan dong Oh, Habib. jangan. Jamaah udah Maulana, siap-siap bersiap. itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menarik. Hal yang kelima yang membuat auto tertolak adalah yang mereka melakukan perbuatan bid'ah. Contoh bid'ah yang haram, kita langsung to the point. Adalah mereka yang mengikuti aliran sesat, aliran yang menyimpang, aliran yang tidak mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aliran yang mengajak, contoh misalkan, udah nggak usah sholat, cukup eling aja. Ya kan? Ingat aja udah, ini juhur, ingat aja, oh ya Allah ini juhur. Nah ini sesat. Karena apa? Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Iqamis sholah, dirikan sholat. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada teman kita ngikutin aliran, udah nggak usah sholat, cukup ingat aja. Ini sesat. Ini yang nggak benar. Terus apa lagi? Ada mereka yang mengikuti. Oh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah nabi yang ke-26. Nah ini ngaco dan ini adalah sesat. Terus apa lagi? Sholat subuhnya 4 rakaat. Tadi 2 rakaat 4 rakaat. 4. 2 rakaat. Yang 4 itu salat sunat fajar 2. Dua, sholat dua, fajar jadi 4 Nah itu totalnya. benar. Tapi kalau sholat subuhnya 4. Ngaco itu. Itu yang nggak benar. Habib shock terapi. Terus apa lagi? Mereka menghalalkan perzinahan. Nah inilah yang haram. Ketika seseorang ada satu perkumpulan, udah nggak apa-apa, ini halal. Ini yang nggak benar, inilah yang menyimpang. Atau aliran lain yang menyimpang, yang tidak mengikuti anjuran atau ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh kepada siapa? Kepada sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya khulafai rasyidin al-mahdiyyin yang mereka pemimpin menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam jalan yang lurus, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Berpegang teguhlah kepada kalian padanya, gigitlah ia dengan gigi geraham, dengan kuat serta jauhlah perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Gitu ya, Iya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah luar biasa. Berarti kita udah dapat 5 nih. Itu hal-hal yang bisa membuat amal ibadah kita auto tertolak. Nah, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih jamaah atas antusiasnya. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama ini dari Instagram @hamba_Allah. Baik, pertanyaannya adalah mohon untuk menyamarkan nama saya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, bolehkah adik laki-laki memerintahkan kakak perempuannya untuk berhijab? Karena di sisi lain ayah saya sudah meninggal. Karena itu saya memerintahkan kakak saya untuk berhijab dan di sisi lain juga kakak perempuan saya sudah memiliki suami. Apakah saya salah jika saya memerintahkan kakak saya yang sudah bersuami untuk mengenakan hijab? Dan apakah amalannya itu ditolak atau menjadi penghalang karena tidak berhijab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan guru. Wanita keluar rumah dengan memakai parfum dan parfumnya tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya saja, itu adalah sesuatu yang membuat dia dianggap berzina. Subhanallah. Apatah lagi yang memperlihatkan auratnya. Maka subhanallah, ketika seorang adik ingin mengingatkan kakaknya, apalagi kakaknya sudah bersuami, maka selayaknya adiknya sudah tidak punya tanggung jawab. Karena dia sudah punya suami. Namun sebagai adik tanggung jawabnya hanyalah sekedar mengingatkan. Mengingatkan itu kita nggak boleh baper. Kalau kita ngingetin nggak diturutin pun kita nggak boleh nyerah.
Ya, aku nggak mau lagi berhubungan sama kakak aku karena dia nggak pernah dengerin aku. Nggak boleh kayak gitu. Aku nggak mau lagi berhubungan dengan ini karena dia nggak pernah dengerin saran aku. Jangan. Kita tuh harus ikhlas dalam mengingatkan. Jangan sampai ketika yang kita ingatkan tidak mengikuti, akhirnya kita baper, akhirnya memutus silaturahmi, ya dosanya double gitu. Udahlah kakaknya nggak berhijab, udahlah putusin silaturahim. Yang jelas tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suaminya. Maka tugas sang adik hanyalah mengingatkan bahwasanya bahayanya ketika seorang wanita membuka auratnya apalagi keluar rumah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, justru kita harus apresiasi ya, adiknya sayang berarti ya sama kakaknya. Sayang. Dia bilang ayahnya juga mohon maaf sudah meninggal. Baik. Jadi ya mungkin karena sayang itu ya. Mudah-mudahan kakaknya segera mendapatkan hidayah. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya punya menantu yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Padahal saya pun juga gak pernah minta sama menantu saya. Tapi kalau ketemu tuh suka kata-katanya nyakitin Ustadz. Ngungkit semua pemberian dia ke anak saya, bahkan ke kami. Sampai suami saya marah ke menantu, bahkan mengembalikan semua pemberian dari menantu saya. Apakah mengungkit kebaikan yang diberikan walau ke orang tua sendiri, bahkan ke orang tua ke anak itu bisa menjadi amal yang tertolak? Waduh, pertanyaannya cukup berat tapi bagus sekali. Langsung aja dijawab oleh Tausiah sama Ustadz Maulana ya. Ada hati-hati kalau menerima pemberian. Karena tidak semua orang bisa belajar untuk bisa memberi. Jangan sampai dia ungkit. Ustaz, boleh diri Ustaz, silakan. Oh ya berdiri saja. Tapi kita Tahu semua saja. kaget. Iya, Tausiah aja, Ustaz. Jadi gini, menarik sekali pertanyaan dari Mikdad yang diambil dari penanya jamaah yang akan saya bawakan lewat tausiah. Karena kenapa? Ternyata ada amalan tertolak karena selalu mengungkit-ungkit pemberian. Dalam memberi, dalam bersedekah harusnya ikhlas, sasaran tepat, yang terbaik, tidak mengungkit, kemudian mohon maaf. Jangan menyakiti orang yang engkau sudah beri. Itu. 5 ini harusnya dicamkan supaya kita berhati-hati. Kadang-kala aku mau kasih, tunggu dulu, besok aja. Kapan? Nanti aja. Kenapa? Takutnya ketika kita diberi nanti diumumkan. Bikin malu-malu lah kita itu. Jamaah. Iya. Ya. Ada namanya bentuk penyakit dan maksiat lisan atau lidah adalah mengungkit-ungkit pemberian. Ingat, ketika orang mengungkit-ungkit pemberian dapat membatalkan atau menghapuskan pahala. Hati-hati, sudah bagus. Jadi makanya amalan ibadah itu mampir di langit pertama, mampir langit kedua, mampir langit ketiga, keempat, sampai itu disaring. Bagus gak? Sesuai syariat gak? Bagusnya tata caranya, sesuai rukun, apa niatnya. Kemudian naik ke atas. Bahkan ini berbahaya juga ini. Karena ketika orang mengungkit-ungkit pemberian itu menandakan dia kurangnya imannya. Sekali lagi kurangnya imannya. Karena kenapa? Dia seakan-akan memperlihatkan bahwa atas apa yang dilakukan itu wow itu sudah susah. Padahal tidak. Bisa jadi yang kau berikan itu karena memang haknya dia untuk engkau bantu. Dan bisa jadi atas apa yang engkau berikan kepada dia sebenarnya engkau yang dibantu. Loh kok aku yang dibantu? Dengan engkau memberi engkau dapat pahala kan? Dan ingat bisa jadi kalau engkau tidak bantu dia Allah kirim orang lain untuk membantu dia. Makanya dalam hal memberi sebaiknya kita ngumpet-ngumpet. Tidak usah diumumkan. Hamba Allah itu bagus itu. Tapi memang ada pemberian yang harus diumumkan. Apa itu? Contohnya? Contohnya supaya memotivasi yang lain supaya ngikut. Tapi ada memang pemberian dirahasiakan. Ada memang pemberian harus saya itu menyumbang ini loh. Itu sebenarnya saya mengajak Ustaz Sam menyumbang. Itu. Supaya jadi termotivasi. Tujuannya saya memberitahukan Ustaz Sam supaya Ustaz Sam juga menyumbang. Saya beritahukan Habib Usman supaya Habib Usman juga ikut. Masya Allah. Memang kita bisa menyumbang. Di situ boleh. Jadi tujuannya bukan untuk ria, mungkin ria. Termasuk guru menceritakan amal kebaikannya kepada muridnya itu bukan ria. Tapi bagaimana mendidik anak-anaknya, memberikan keteladanan. Maka perbuatan mengungkit-ungkit ini, nauzubillah summa nauzubillah, itu merusak keimanan kita. Merusak keimanan. Nah, cuma gini ya, buat kita juga, mohon maaf jangan sampai justru mengungkit-ungkit pemberian itu mempermalukan orang. Saya yang beli ini itu.
Malu dong. Aduh. Udah bagus bajunya. Ih bagusnya bajunya. Itu baju saya. Ya Allah. Kan Kasihan di depan orang-orang ya. Kan di depan, dirahasiakan aja. Supaya Aduh. alhamdulillah pahala itu tersimpan. Iya, Jadi iya. hati-hati, tidak semudah itu yang kita lakukan bahwa ini pahala, ini ibadah. Tidak, jangan sampai juga sudah naik ke atas ternyata runtuh. Betul. Aduh, udah diajak terbang tinggi taunya Iya, dilepaskan lagi. hati-hati kalau beramal Kasihan ibadah ya. betul-betul harus dimaknai dengan berilmu dan berakhlak. Betul. Wah, Masya Allah. Ustadz Maulana kalau ngejelasin emang detail banget. Makasih ya Ustadz. Maaf tadi aku tidak sebut nama Enggak apa-apa. karena aku cuma beritahu 2 orang contoh aja. Kalau Iya. ke Mikdad lagi nanti aduh. Aduh, baik. Masya Allah. Berarti kita sudah dapat 6 nih. Nah, yang ke-7 saya mau nanya ke Habib. Habib, apa ya hal yang kalau misalnya kita lakukan itu nanti auto amalan kita tertolak? Yang ke-7 apa nih? Ini Penasaran menarik nih. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung praktek aja. Alhamdulillah. Ustadz Maulana, sini Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Lagi ngambek ya? Nah, inilah contohnya amalan yang ke-7. Auto tertolak. Kenapa? Aduh, bentar Habib. Saya nggak ngerti. Amalan berikutnya. Tadi perasaan nanya ke Ustadz Maulana malah diem. Aduh, ini jadi penasaran. Ya udahlah, pokoknya nanti dijelasin setelah yang satu ini ya Habib. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya, Habib ngapain sih?